Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 24 April 2024 sudah dirilis kembali pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Sehingga sejak sekarang atau sejak saat ini kepala sekolah sudah bisa melaksanakan atau melanjutkan pengolahan kinerja kepala sekolah sebagai pegawai. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pengolahan kinerja di PMM oleh kepala sekolah sebagai atasan. Nah, untuk itu yang sekarang kita sudah bisa merencanakan pengolahan kinerja untuk kepala sekolah sendiri, nah gitu. Nah, untuk dengan demikian Bapak dan Ibu kepala sekolah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita biasa masuk di PMM, lihat, nah ini masuk di Chrome, kemudian tambah, kemudian klik di sini karena saya sudah masuk PMM sering, sehingga sudah muncul tampilan platform Merdeka Mengajar. Baru kalau belum kita tinggal ketik di sini platform Merdeka Mengajar. Kalau sudah tinggal klik seperti ini. Maka biasa akan tampilannya seperti ini, klik masuk. Nah, gitu. Setelah klik masuk, kita sudah masuk PMM, maka kita kepala sekolah sudah bisa langsung klik pengolahan kinerja. Nah, gitu. Setelah pengolahan kinerja diklik, nah tampilannya akan seperti ini. Tampilannya ada pelajari panduan dan lain sebagainya seperti ini biasa. Di sini di beranda ada kepala sekolah, notifikasi, pusat bantuan. Kita klik kepala sekolah. Nah, waktu kemarin kita bikin SKP guru-guru, melaksanakan observasi dan diskusi tindak lanjut dengan guru-guru, klik sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, sekarang kita untuk membuat perencanaan SKP yang kepala sekolah sebagai pegawai, kita klik sebagai pegawai. Nah, semua akan muncul seperti ini nih. Penting, penilaian kinerja tertunda. Data atasan Anda tidak dapat ditemukan. Anda tetap dapat melanjutkan pengolahan kinerja, namun saat ini penilaian kinerja Anda tertunda. Mohon cek panduan untuk info selengkapnya. Gak usah kita klik cek panduan, tapi kita bisa melanjutkan sambil menunggu dinas atau kepala dinas melaksanakan penilaian kinerja yang didelegasikan nanti ke pengawas. Mudah-mudahan pengawasnya juga sudah belajar untuk pengolahan kinerja dan sudah memiliki akun belajar ID. Kemudian nanti pengawas bisa buka akun belajar ID-nya, kemudian kepala sekolah juga bisa buka akun belajar ID-nya. Langsung masuk ke penilaian kinerja ini. Nah, untuk yang kepala sekolah di sini ada pelaksanaan kinerja 1 Februari sampai 30 Juni. Ya. Pelaksanaan kinerja berdasarkan perencanaan Anda, laksanakan praktek kinerja dan kumpulkan dokumen yang sudah dibutuhkan dulu. Kita sudah membuat RKH segala macam. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan yang RKH dulu itu. Cek praktek kinerja di sini. Kemudian dulu kita pernah kontrak RHK, nah itu bisa ceknya di sini. Tapi kita untuk mengetahui, ini saya masih nol nih, 0%, karena belum melaksanakan apa-apa. Nah gitu. Dengan pengawas sebagai delegasi dari kepala dinas belum melaksanakan apa-apa, sehingga di sini masih tampilannya nol. Kalau nanti sudah satu kali penilaian, kan 25, setelah membuat perencanaan 25, nanti sudah ada penilaian 50, nanti ada lagi penilaian refleksi akan menjadi 75 sampai terakhir pada nilaian akhir menjadi akan 100 di sini. Ini masih nol karena belum berbuat apa-apa. Tinggal klik cek praktek kinerja, klik, maka muncul seperti ini. Muncul pelaksanaan praktek kinerja periode Januari
sampai 30 Juni. Praktek kinerja observasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Silakan diskusi dengan atasan. Dalam hal ini, kepala dinas yang sudah mendelegasikannya ke pengawas. Dengan demikian, kita bisa cek panduan dulu, ya, cek panduan dulu, cek rubrik observasi dulu, maaf, cek rubrik observasi dulu dengan klik ini, supaya tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan, gitu. Kita lihat di bawah, baca ini bisa di-print juga sebagai pegangan untuk kita semua, untuk kepala sekolah, juga untuk pengawas. Kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Perilaku yang dianjurkan: 1. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk dalam menjelaskan istilah kompleks yang digunakan. 2. Menyusun materi presentasi secara logis dan terstruktur dengan alur yang mudah diikuti. 3. Memberikan contoh atau situasi nyata yang relevan dengan seharian untuk menjelaskan visi misi sekolah. Apa yang perilaku yang harus dihindari ketika presentasi ini oleh kepala sekolah? Yang pertama, jangan menggunakan istilah yang kompleks dan abstrak tetapi tanpa disertai dengan penjelasan yang mudah dipahami. Ya. Jangan ada singkatan-singkatan yang tidak disampaikan kepanjangannya. Nah, gitu. Kemudian penyampaian terlalu banyak informasi yang tidak terkait langsung dengan visi misi sekolah, itu harus dihindari. Mempresentasikan visi misi dengan mengabaikan tingkat pemahaman dan sudut pandang audiens. Gitu. Kenapa, siapa audiennya? Tergantung nanti kita di dalam melaksanakan praktek kinerjanya ini. Audiennya apakah warga sekolah atau orang tua atau apa. Sehingga kita harus memperhatikan audiens itu sendiri. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian interaksi dan respon aktif. Perilaku yang dianjurkan, dan seterusnya ini bisa dibaca sendiri nanti oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau sudah selesai dibaca, dipahami, bila perlu di-print supaya bisa baca sambil baring-baring di tempat tidur. Maka ini klik mengerti, klik saya mengerti, ya itu akan muncul seperti ini kembali ya ke beranda utama, ke menu utama. Nah, karena saya tadi sudah buka penilaian kinerja saya sebagai kepala sekolah, sebagai pegawai, maka di sini akan muncul lanjutkan. Nah, gitu. Kalau yang belum berarti akan bukan lanjutkan di sini tadi. Tapi karena saya sudah buka maka muncul lanjutkan. Nah, klik lanjutkan ini. Nah, setelah klik lanjutkan, kita lihat langkah-langkah persiapan observasi praktek, persiapan untuk observasi, isi formulir diskusi persiapan, sama seperti guru dengan kepala sekolah, mengisi formulir observasi persiapan, kemudian kabari atasan jika perlu, misalkan kepala untuk menyamakan ekspektasi, yaitu kita bukan ke kepala dinas, karena kepala dinas mendelegasikan ke pengawas pembina. Kita sampaikan ke pengawas pembina bahwa kita sudah merencanakan observasi di tanggal tersebut. Observasi langsung bersemangat dan semoga lancar dalam kegiatan observasi berlangsung nanti. Itu doa ya. Formulir diskusi, persiapan, cek rubrik observasi tadi sudah. Nah, di sini ada tiga perilaku spesifik yang boleh dipilih tiga-tiganya, boleh dipilih satu, terserah kita ya. Kalau Bapak dan Ibu mau pilih satu saja, kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Nah gitu. Kalau mau pilih tiga-tiganya nggak apa-apa juga. Tapi karena berbagai macam pertimbangan, saya pilih satu saja. Ya, pilih satu. Maka di sini akan ada dialog di sini. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Yang pertama, mempresentasikan visi misi sekolah kepada seluruh warga satuan pendidikan dan orang tua peserta didik. Belajar secara mandiri tentang visi misi sekolah melalui berbagai sumber, salah satunya di PMM. Nah, itu kalimat saya itu. Nanti Bapak dan Ibu kepala sekolah silakan bagaimana
mau membuat kalimatnya dan seperti apa, karena kalimat ini bukan hanya harus disusun kalimatnya, tetapi harus dilaksanakan. Sehingga bikinlah rencana-rencana yang akan terjangkau, jangan yang muluk-muluk tetapi tidak terjangkau, nyuruh orang lain. Nah gitu. Nyuruh orang lain, nyuruh operator, nyuruh siapa, kemudian pengawas lagi, nyuruh. Kalau pengawas tidak bisa menyuruh, pengawas lagi misalkan mengikuti apa yang sudah dilakukan kepala sekolah, kalau kepala sekolah menyuruh orang lain bukan hasil karyanya, nah gitu, seperti itu. Jadi dengan demikian Bapak dan Ibu bikin di sini kalimatnya yang sederhana isinya. Ya, jangan panjang-panjang tetapi bisa dilaksanakan gitu supaya betul-betul SKP ini berdampak kepada sekolah. Kalau yang guru berdampak kepada siswa, kalau yang kepala sekolah harus berdampak kepada sekolah. Siapa sekolah itu? Yaitu guru dan siswa dan tenaga administrasi itu yang namanya sekolah. Jadi berdampak kepada semuanya. Kemudian jadwal dapat berupa perkiraan saja nih, dapat diubah nanti di luar sistem bisa dirubah sendiri sesuai dengan ada waktunya yang akan menilai kita. Langsung diskusi dengan atasan ya, kalau sudah ditentukan. Nah, contoh misalkan saya akan melaksanakan, akan diobservasi, siap saya untuk diobservasi oleh pengawas pada tanggal 6 bulan Mei 2024. Nah gitu, bisa. Nah itu kalau mau dirubah, rubah di sini. Kalau tidak ya sudah. Kalau saya sudah siapkan di tanggal itu. Nah gitu. Kemudian yang selanjutnya pertemuan pertemuan kegiatan di mana nih observasi akan dilaksanakan. Nah, karena saya setiap bulan di dalam komunitas belajar satuan pendidikan selalu diadakan refleksi awal bulan, yaitu refleksi pembelajaran oleh guru-guru, kemudian refleksi ketercapaian guru-guru dalam menyampaikan materi di komunitas belajar saya, maka saya akan menyampaikan presentasi tentang visi misi tadi, ya, presentasi yang ini, presentasi tentang visi misi ini akan disampaikan pada kegiatan komunitas belajar. Nah gitu, pada kegiatan komunitas belajar di awal bulan. Kemudian siapa nih yang menghadirinya? Seluruh warga sekolah ditambah perwakilan dari orang tua. Mungkin pengurus komite ya, komite sekolah tentunya, bukan komite pembelajaran. Kemudian perangkat pendukung apa yang dilaksanakan ketik di sini. Hasil pengumpulan data dari umpan balik warga satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, dan umpan balik dari orang tua peserta didik berupa angket. Atau di sini saya ganti dengan perwakilan ya. Umpan balik dari perwakilan. Perwakilan orang tua peserta didik berupa angket misalkan. Kemudian ini waktu ini opsional, bisa diisi bisa tidak, tapi lebih bagus kita isi. Jam observasi dilaksanakan menyesuaikan dengan waktu atasan. Nah, gitu. Kalau sudah selesai, tinggal ini simpan draft. Kalau mau dikumpulkan, silakan kumpulkan. Tetapi sebelum dikumpulkan, kita harus diskusikan dulu dengan siapa yang akan menilai kita. Tapi sampai hari ini belum ada kita ke sekolah pemberitahuan siapa yang akan menilai kita kepala sekolah ini, ya, apakah pengawas bina atau pengawas yang lain, nah begitu. Yang didelegasikan oleh kepala dinas. Kalau sudah didiskusikan dengan yang akan menilai kita, maka klik kumpulkan. Karena kami belum tahu siapa yang akan menilai saya, maka saya di sini cukup klik simpan draft saja supaya tidak hilang apa yang sudah saya kerjakan tadi itu. Nah, kalau sudah simpan draft, baru simpan dan keluar. Gitu. Seperti itu. Draft berhasil disimpan. Nah, demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah.